Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada para pendengar dan penonton dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan podcast kita Diskusi Ringan yang diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh. Nah, untuk pertemuan kali ini telah hadir di tengah kita yaitu Ketua Prodi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, Ibu Dr. Hamdi Yusliani SPDI MA. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang kuliah pasca sarjana. Itu sebenarnya antara kebutuhan kita di tengah masyarakat atau hanya sekedar gengsi semata. Nah, ini Bu Hamdi, pembahasan kita hari ini, Bu. Kuliah pasca sarjana itu kebutuhan kita ataupun gengsi, hanya sekedar gengsi semata, Bu. Tapi sebelumnya, Bu, bisa Ibu ceritakan dulu bagaimana jenjang pendidikan Ibu sampai dengan memperoleh gelar doktor dan sekarang itu sudah mencapai di posisi Ketua Prodi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh. Baik, terima kasih Pak Noval. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat pertanyaannya ini bertanya mengenai bagaimana pengalaman perkuliahan saya ya. Khususnya ini pertanyaan agak personal ya. Iya, Bapak kita akan berbagi pengalaman. Iya, baik. Kita tahu jadi inspirasi untuk yang lain kan. Iya, benar-benar. Pastinya dari setiap strata itu ya, dari S1, S2, S3 itu punya pengalaman dan tantangan tersendiri ya. Namun saya secara pribadi memang mendapatkan pengalaman dan tantangan yang besar itu di tingkat pasca sarjana. Di pasca sarjana tingkat magister atau tingkat doktoral? Dua-duanya. Saya kira dua-duanya. Saya mengambil S1, S2, S3 ketiga serata itu di UIN, di UIN Araniri ya, dulunya IAIN ya. Sekarang UIN itu mungkin pengalaman S1, S2 ataupun S1 dengan strata 2 atau dengan pasca sarjana itu beda. Karena kita waktu S1 tuh masih masih haho-haho lah sambil belajar ya. Masih jiwa-jiwa mudanya. Asik-asik kritik semuanya ya. Nggak ada inisiatif apapun dari sendiri akan disampaikan iya semuanya. Tapi ketika di strata 2 itu saya merasakan memang tantangannya kita bertemu dengan teman-teman yang berbeda usia, berbeda pengalaman, berbeda latar belakang, berbeda karir, semuanya bergabung di situ sehingga di situ kita bisa mendapatkan pengalaman, misalnya cara-cara prosesnya itu berbeda, tantangan berbeda. Kita bagaimana kita mengelola diri, bagaimana kita menumbuhkan rasa toleransi, menghargai orang lain, bekerja dengan tim seperti itu ya. Habis itu mengelola waktu ini yang paling penting, karena pada saat S2, S3 itu kalau kita nih, saya nih khususnya yang perempuan ini sudah berkeluarga pastinya. Nah, ketika sudah berkeluarga kita sudah punya pasukan gitu ya. Sudah punya anak-anak dan terus berlanjut. Belum lagi kita harus berarti Ibu Hamdi di magister itu sudah berkeluarga gitu ya? Iya, pada saat itu qadarullah kita masuk S2 itu baru saja menikah, karena saya dulu orang tua saya ayah khususnya ya mensyaratkan itu kalau menikah itu syarat utama adalah selesai S1, baik yang anak laki maupun anak perempuan. Paling enggak S1 dulu. S1 dulu. Ya. Kalau laki ada tambahan syarat. Harus S2 dulu. Tidak, harus ada pendapatan, meskipun bukan pendapatan tetap, istilahnya ada usaha dia. Untuk kan nanti dia akan bertanggung jawab terhadap anak orang ya, itu yang laki-laki. Tapi kami yang perempuan itu selesai S1 itu sudah terbuka jalan. Nah, jadi ketika ada orang yang melamar ya diterima terus apabila itu memang baik. Dan jadi S2, S3 saya ada kita selaku perempuan nih
ada tanggung jawab lain sebagai orang tua, sebagai istri ya. Juga sebagai mahasiswa. Juga sebagai mahasiswa. Nah ini Bu, berarti kan Ibu sudah melanjutkan magister, kemudian lanjut di doktoral. Nah, menurut pengalaman Bu Hamdi sendiri, Bu, di antara dua jenjang tadi yang Ibu jalani, ya, itu pengalaman apa yang paling berkesan di dalam pendidikan Ibu itu? Pengalaman positif apa yang paling berkesan? Kolaborasi di dalam kelas. Kolaborasi di dalam kelas, artinya karena bertemu kolaborasi di dalam kelas, adu argumen di situ, tuntutan untuk berpikir kritis, menanggapi semuanya secara pribadi. Kalau di S1 kan kita secara kelompok menghadapi, tapi di S2, S3 itu lebih kita bertanggung jawab dengan diri sendiri sambil menjaga kebersamaan dengan teman-teman yang berbeda seperti itu. Berarti kolaborasi dalam kelas itu adalah pengalaman yang paling menarik dalam Ibu menjalani perkuliahan. Nah, kalau pengalaman yang paling berat yang Ibu hadapi? Mungkin secara itu kalau pengalaman secara pribadi, sangat pribadi mungkin ya Pak Noval. Karena pada saat itu, pada masa proses saya menjalani S3 di tingkat S3 itu ada musibah yang beruntun yang memang saya harus hadapi gitu kan, mau tidak mau itu adalah ujian dari Allah. Itu meninggal suami, lalu setelah itu meninggal ibunda. Dengan 3 anak yang masih kecil-kecil, saya harus menyelesaikan kuliah, sementara kuliah saya ini dibiayai dengan beasiswa. Pada saat itu ada beasiswa 5.000 dokter sekalian ngambil sama Ibu Ros. Beliau sudah selesai, saya harus menempuh itu semua juga. Itu yang mungkin paling berat, memposisikan kembali pikiran dan hati kita untuk menyelesaikan di satu hal, juga harus jalan terus. Itu mungkin yang paling. Tapi alhamdulillah itu semua. Dan alhamdulillah semua kita lewati sudah sampai hari ini kita lewati. Nah, menurut pandangan Bu Hamdi sekarang dengan pengalaman pendidikan yang tadi sudah ada tantangan, ada pengalaman. Nah, yang Ibu Hamdi perhatikan sekarang itu di antara mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengambil ataupun sedang mengambil baik itu magister ataupun doktoral, kira-kira itu mayoritas mereka itu apa alasan mereka untuk kuliah di tingkat pasca sarjana ini? Ini di sini di MPI gitu, atau secara lebih luas ya, ataupun pengalaman Ibu di MPI bisa juga Ibu ceritakan. Sebenarnya variatif sih, mereka mengambil variatif. Ada kepentingan karir, ada memang untuk menambah ilmu ya. Ada juga pelatihan keprofesionalannya dia, ada juga yang ikut-ikutan, ada juga yang ingin mengejar gelar, itu banyak, sangat-sangat variatif, dan semua itu saya rasa dari dulu hingga sekarang ada itu normal ya. Cuma kita hanya memilah dan menilai mana. Kalau zaman-zaman Ibu kuliah dulu di magister di doktoral itu, yang paling mohon maaf ya kalau kita bilang, umur yang paling tua itu umur berapa Ibu kalau zaman-zaman Ibu dulu? Atau dulu masih jarang orang lanjut S2 atau S3? Kalau dulu di masa kami ya, kalau S3, karena begini, waktu S2 itu kami yang selesai S1, kalau saya sih mungkin ada selang waktu setahun dari S1 ke S2 gitu ya. Oh, setahun itu masih ada masa dari S2 ke S3 itu agak ada beberapa tahun. Jadi waktu S2 itu kita yang masih fresh, masih baru selesai S1 tuh juga ketemu sama ibu-ibu sama bapak-bapak dari dinas, dari perkantoran misalnya seperti itu. Waktu S3 juga demikian. Ada ketemu sama ustadz-ustadz yang memang ustadz, ada Tengku Dayah seperti itu kan. Memang sangat variatif dan di situ serunya gitu. Nah, kalau menurut pandangan Ibu, gelar S2, S3 itu apakah masih relevan untuk dunia kerja sekarang? Apalagi kan sekarang kalau kita lihat di zaman-zaman sekarang ini kan orang nggak perlu gelar pun bisa jadi dewan, bisa jadi pimpinan, bisa jadi pejabat, atau hanya sekedar prestis sosial aja. Oke, baik. Gimana tuh? Saya kira relevan ya. Kenapa saya bilang relevan? Identitas akademik itu perlu untuk mendukung profesionalnya. Namun jauh daripada itu, kontribusi kita, kemampuan kita
integritas diri kita itu yang lebih bertahan daripada identitas akademik tadi yang hanya gabungan huruf di belakang nama. Dan itu bertahan sebentar. Tapi kalau kualitas diri kita itu yang kita kembangkan, yang kita bangun, yang kita jaga dengan baik, itu bertahan sampai jangka panjang. Jadi istilahnya identitas akademik tadi itu akan mendukung pengembangan diri kita. Karena begini, ketika kita punya integritas diri yang bagus, kita punya kemampuan, kadang-kadang terkendala dengan itu tadi identitas akademik tadi. Tapi ketika identitas akademik ini ada, kita punya integritas diri yang baik, itu akan saling mendukung dan bertahan lama. Berarti Ibu lebih pilih mana? Integritas diri ataupun gelar akademik? Wah, lebih mana yang Ibu pertimbangkan? Atau mungkin menurut Ibu dua-duanya bisa berjalan kalau saya beriringan? Dua-duanya saling mendukung itu. Karena kalau satu pincang dia, kalau menurut saya ya, satu pincang harus jalan beriringan, maka aman, jalannya aman dia dan maju terus. Gitu. Tapi kalau kita kondisi sosial sekarang Bu ya, itu layak nggak kalau kita bilang berarti anggota dewan, pejabat itu yang sekarang itu paling nggak harus ditambah persyaratan gelar akademik? Kalau menurut Ibu gimana tuh? Kalau bicara menuju ini menurut Ibu, menurut saya anggota dewan itu berangkat dari jawaban tadi bahwa identitas akademik ataupun gelar itu butuh. Satu sisi butuh, tapi kalau khusus ke pemilihan dewan ataupun wakil rakyat itu, kalau menurut saya tidak dipilih secara demokrasi siapa paling banyak suara. Kalaupun itu di sistem itu masih digunakan, tapi juga menggunakan sistem ujian, tes, yang memang tes itu diarahkan kepada kualitas dia nanti ketika dia menjadi wakil rakyat. Jadi hari ini kita melihat bahwa siapa suara yang paling banyak, bagaimana sistem mendapatkan suara paling banyak itu wallahu a'lam, bagaimana benar atau tidak, sah apa tidak, boleh apa tidak. Orang sudah tidak melihat itu lagi. Yang penting suara paling banyak, beli di sana, beli di sini, udah banyak suara, terpilihlah dia. Namun ketika secara personal si wakil rakyat itu tidak menjalani proses proses pengembangan diri yang baik. Yang pengembangan diri yang baik itu mungkin bisa didapatkan dari masyarakat, juga dari lembaga-lembaga pendidikan. Tapi kalau saya lebih melihat ke lembaga pendidikan, lebih terarah dia. Jadi dia pun waktu dia berdiri tegak di wakil rakyat itu dia bisa paham, dan penyampaian menghadapi masyarakat itu lebih lebih maksimal dan lebih efektif. Karena berarti tahu terarah gitu. Cukup untuk membantu orang-orang yang memang pengampu kebijakan-kebijakan itu untuk mengambil kebijakan ketika mereka akan mengambil kebijakan kebijakan itu akan diberikan kepada masyarakat Jadi kalau kebijakan itu bermasalah yang menerima yang jadi korban kan rakyat itu. Jadi memang perlu sekali kualitas diri daripada para wakil rakyat. Tapi yang perlu kita garis bawahi tadi ada pengembangan diri Kita kuliah di pasca sarjana, terus pengembangan diri kita juga kita tingkatkan begitu. Iya, benar-benar. Nah, ketika kita kuliah di pasca sarjana nih, menurut penilaian Ibu, sejauh mana kita kuliah di magister atau di doktoral, sudah sejauh mana pendidikan itu di tingkat pasca sarjana itu menambah soft skill seseorang? Apakah bisa kuliah di pasca sarjana itu otomatis pengembangan dirinya pun meningkat? Kalau menurut saya itu sebenarnya kembali kepada niat awal kita apa. Bagaimana dia niat awal ketika dia kuliah itu? Kata Rasulullah kan, innamal a'malu binniyat itu artinya apa? Kan ada kasus ketika hadis itu keluar. Niatnya itu dia ikut perang untuk mendapatkan hati seorang perempuan mungkin Pak Novel lebih paham itu. Jadi Allah akan memberikan sesuai dengan niat itu. Yang pada dasarnya, pada hakikatnya niat ikut perang itu kan lillahi ta'ala tadi. Syahid lillahi ta'ala misalnya. Itu tidak dia dapat, sementara dia melalui proses perang yang sangat
Tapi niatnya sampai situ. Jadi apa namanya, ganjaran sampai di situ gitu. Ya. Jadi sama seperti kita hari ini. Kalau misalnya kita mantapkan dulu niat dari awal ya, mau ambil pasca atau mau ikut kuliah S2 atau S3 itu niatnya apa? Kalau memang betul-betul dia ingin mengembangkan diri, itu akan terlihat. Terlihat di mana? Dalam proses yang dia lewati. Dia akan memang serius dalam apa namanya, perkuliahannya. Dia rajin, dia fokus ketika disampaikan, oh ini kita harus ada riset dan sebagainya. Dia fokus, dia berusaha untuk mendapatkan bisa. itu, untuk bisa itu. Emangnya gimana sih Bu? Kalau menurut pandangan Ibu, ciri mahasiswa itu yang memang tidak niat. Nampak dia Pak Nova. Mungkin ada kisi-kisinya Iya, atau ciri-ciri. saya melihat sendiri nih ya, walaupun baru setahun, Iya. baru setahun di prodi gitu Iya, iya. dan masuk dua semester, itu kita bisa membaca saya bisa menilai Iya. dari cara yang kita dari mahasiswa yang memang punya tujuan, dia punya tujuan yang terarah, yang jelas gitu, dia serius. Ketika dosen katakan, oh ini kita harus seperti ini, kita harus mencoba membuat ini, dia serius, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi ada juga yang memang ceritanya tadi ikut-ikut, ini biar dapat NPD-nya, biar dapat detailnya. Nah, terlihat dari datangnya, suka-suka, hadirnya suka-suka, buat tugas, oh nanti ya Bu, oh nanti ya Bu, oh nanti ya Bu. Seperti itu. Terus kalau kita katakan, oh ini kita harus supaya lebih efektif, cepat, kita ada topik riset yang mesti kita lakukan. Dia kita nunggu lagi dulu. Oh Bu, nggak paham. Sementara guru dosennya sudah menyampaikan trik-trik dan semuanya sudah habis dikeluarkan diturunkan ilmunya, tapi dia masih belum paham. Masih nggak connect ya. Berarti itu kita bisa melihat ya dari proses itu, bukan nilainya. Nilai itu gampang kan? Dari prosesnya itu lihat mana mahasiswa yang benar-benar serius gitu, mana mahasiswa yang hanya ikut-ikutan lah bahasa kasarnya ya. Nah, menurut Ibu nih sekarang, karena kita sekarang kan di fenomena masyarakat itu sekarang ada fenomena tren pamer gelar akademik. Iya, benar-benar. Ya, gimana pandangan Ibu? Bagaimana Kalau menurut saya itu hal yang wajar sih untuk zaman sekarang ya, untuk zaman sekarang. Berarti Apalagi kalau menurut dengan Ibu kita pamer bukan maksud sombong, mungkin ada yang maksud sombong, iya, benar, ada yang tidak bukan maksud sombong ya. Saya tidak. Berarti menurut Ibu itu oke saja ya? Maksudnya gini, saya tidak mau menyalahkan seperti itu karena memang dunia hari ini semua dipamer, gitu ya. Betul. Semua dipamer, bukan hanya detail, semua dipamer, diri juga pamer, gitu kan. Tapi jauh lebih penting daripada itu kontribusi kita terhadap masyarakat, terhadap orang lain apa, kan kata Rasulullah hadis At-Tirmizi kalau nggak salah, khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Jadi sebaik-baik manusia itu yang ada manfaat buat orang lain. Jadi kalau memamerkan itu di media sosial, manfaatnya buat siapa? Buat dia sendiri. Tapi kontribusi dia itu terserah dia kan. Kontribusi dia, niatnya apa tadi, caranya bagaimana kan kembali lagi ke situ. Tapi kontribusi dia, kalau memang dia memang betul-betul punya kualitas yang bagus, kontribusi dia terhadap masyarakat dari keilmuan yang dia punya, dari segala yang dia punya itu apa? Lebih kalau itu bisa kita analogikan atau kita umpamakan tuh ibarat dokter-dokter spesialis itu ya. Dokter spesialis itu kan kita tahu ini spesialis apa, spesialis apa, bahkan mereka harus dipampang nama itu ini spesialis apa. Benar. Bisa diumpamakan seperti itu. Kalau yang gelar akademik, terutama yang bukan di luar dokter ya. Iya, di luar dokter ya. Kalau dokter yang terus ini bisa seperti itu. Kadang kan orang-orang kalau mau berobat, ini titernya dokter ini apa nih? Nanti saya salah. Diagnosis obat pula. Ya, gimana ya? Relatif, tapi saya rasa kepentingannya tidak seperti bidang kesehatan ya. Nggak bisa kita pastikan, nggak bisa kita judge juga. Kepentingannya buat apa pamer detail. Tapi kalau misalnya masih melihat dari sisi fenomena, itu fenomena yang biasa hari ini. Lumrah saja. Lumrah hari ini ya. Kalau dulu nggak dipamer pun ketika tahu, BRS dia, itu lain. Hari ini pun perkuliahannya pun tidak bisa kita bilang bagus semuanya. Ada yang model
ilegal, ada juga banyak. Yo. Jadi kembali ke diri sendiri sih, dasarnya kembali ke diri sendiri dan niatnya buat apa. Tapi secara fenomena itu bukan hal yang apa ya, yang langka, bukan. Hari ini, khusus hari ini gitu ya, dengan dunia teknologi yang luar biasa dan media sosial yang luar biasa berkembangnya. Nah, kalau kita lihat sekarang ada mungkin barangkali di luar ada orang yang tidak punya karir akademik yang jelas. Artinya kalau biasanya kan kalau orang misalnya ingin melanjutkan S2 ataupun S3 itu kan paling tidak dia sudah punya ancang-ancang itu. Entah dia mau jadi dosen atau apalah. Ya, tapi kalau orang belum punya rencana akademik yang jelas, tiba-tiba dia ikut aja terus gitu mengalir. Orang ikut S2, saya juga ikut S3, saya lanjut terus. Samping dia juga punya kemampuan mungkin kan. Itu bagaimana menurut Ibu? Kalau saya sih tunda dulu gitu ya. Oh, menurut Ibu tunda dulu. Artinya gini. Artinya menurut Ibu berarti dia harus dua punya rancangan dulu ke depannya. Sebaiknya. Tapi itu bukan sesuatu yang mutlak harus seperti itu ya. Tapi kalau dilihat prioritasnya, sebaiknya gitu. Karena gini, itu mempengaruhi terhadap proses nantinya. Kembali ke pertanyaan tadi, ikut-ikutan atau benar-benar itu akan kembali ke situ nanti. Orang yang punya jenjang karir, ada pekerjaan atau profesional apa ya, itu ketika dia mengikuti itu ada arah tuh. Saya mau apa? Yang itu saya mau apa? Dengan mengambil S2 atau S3 ini saya mau apa? Nah, di proses itu, di proses perjalanan dia dalam masa di S2 itu akan terlihat keseriusannya. Karena dia ada pengembangan diri yang harus dipikirkan setelah selesai S2 atau S3 ini. Sementara mahasiswa yang memang misalnya kayak fresh graduate baru dapat ijazah. belum ada tanggung jawab pekerjaan apapun gitu ya, mungkin karena ada dana dan ada waktu, masih ada kesempatan, belum ada pekerjaan gitu ya, daripada tidur di rumah kan gitu, jangan ambil. Dan itu tidak, berarti menurut Ibu orang yang seperti itu Ibu sarankan iya, maksudnya saran saya jelas dulu, kembali lagi ke niat, jelas dulu mau ngapain kayak gitu ya, kembali lagi ke niatnya. Tapi kalau seperti itu tidak bukan berarti tidak boleh istilahnya, daripada tadi tidur di rumah, dia masih otaknya masih jalan fresh, berpikir, biayanya pun dia gak ada perlu pikir, misalnya kan ada biaya seperti itu, sambil menemukan mendapatkan pekerjaan yang memang dia inginkan, tidak ada salahnya. Itu masalahnya sama-sama memberi manfaat, cuma beda-beda saja. Nah, menurut orang-orang yang seperti itu tadi yang kita obrolkan tadi, itu sebenarnya bisa jadi investasi jangka panjang mereka, ataupun mungkin nanti bisa jadi jebakan biaya dan waktu. Oke, baik. Ujung-ujungnya nanti mungkin bisa jadi investasi jangka panjang bagi mereka, atau kan mungkin bisa jadi jebakan biaya dengan waktu juga bagi mereka kan. Kembali lagi tadi kemana kelompoknya yang mana nih kan? Pergi S2 atau S3 itu nantinya akan jadi sebuah jebakan bagi yang tidak punya arah. Tapi bagi yang punya arah, ketika mengambil S2 atau S3 itu, saya rasa itu menjadi investasi jangka panjang dia ke depan, baik dari sisi akademis maupun dari pengembangan diri. Karena nanti di sana itu bukan hanya menumpuk atau mengambil teori-teori saja untuk S2 ya, taraf S2, S3, tapi lebih kepada pengembangan diri, bagaimana pengaturan waktu yang baik, bagaimana kolaborasi dengan sesama teman-teman seperti itu, dan itu menjadi bagian daripada pengembangan soft skill dia. Yang soft skill itu akan berguna, bermanfaat secara jangka panjang seperti itu. Nah, bicara mengenai biaya, waktu dan sebagainya, dulu pembimbing saya pernah sampaikan ke saya, menceritakan sebuah pengalaman beliau ya, bahwa beliau punya seorang mahasiswa bimbingan, yaitu yang sudah berusia waktu S2, S3 ya, waktu S3, tapi sudah berumur, sudah berumur,
sama sekali tidak mampu, kalau dilihat secara lahir ya, tidak mampu menyelesaikan kuliah S3-nya. itu secara akademis juga secara biaya terutama. Memang tidak ada biaya. Bicara jenjang karirnya, Jenjang sudah ada karirnya karirnya. sudah ada karir, tapi tidak apa namanya ya, tidak butuh sekali lagi karena memang sudah berusia. Tapi S3 itu harus, dokter itu harus selesai kan, seperti itu, harus selesai. Berapa pengorbanan yang dia sudah, apalagi dengan tidak cukup biaya untuk menyelesaikan, karena untuk naik sidang saja kalau kami di ini itu besar biayanya ya. Sangat besar. Berapa Beliau, dulu Bu? Boleh di-spill dulu kalau zaman dulu berapa gimana? biaya untuk Apa kuliah? sih? Kita sampai 30-an ya. Berarti sampai puluhan ya? Iya, puluhan, sampai puluhan. Itu kan selesai sidang tertutup dan terbuka ya, sidang promosi. Nah, beliau sampaikan ke mahasiswa tersebut, kalau Anda sudah niat untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala, Allah itu akan bantu dengan segala cara dan tidak ada di dalam pikiran Anda. Dan hari ini Anda itu si mahasiswa itu selesai, dia datang ke pembimbing saya itu, Pak, beneran saya selesai. Dana jangan tanya Pak, pokoknya saya selesai, dana dapat itu dari mana datang selesai Bu sendiri. ya? Kita kembali lagi ke hadis Rasulullah itu yang hadis Muslim ya, kalau nggak salah itu Bukhari, hadis riwayat Bukhari yang masalah tarikan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tarikan ila jannah gitu ya. Barang siapa yang mudahkan atau kita memang sudah berniat untuk menuntut ilmu Allah, itu Allah akan mudahkan jalan itu. Kemana jalannya? Surga. Bukankah itu tujuan satu-satunya dalam kehidupan kita saat ini kan? Tapi yang Ibu perhatikan, mayoritas sekarang itu, kalau mahasiswa S2, yang S2 kalau kita lihat itu kan sudah lumayan banyak. Iya, benar-benar. Yang Ibu perhatikan mayoritas mahasiswa magister sekarang, baik itu yang sudah selesai ya, itu jadi investasi jangka panjang mereka, atau itu jadi jebakan biaya dan waktu bagi mereka. Yang Ibu perhatikan. Yang saya perhatikan hari ini lebih ke investasi jangka panjang. Artinya itu bermanfaat untuk mereka. Bermanfaat buat mereka. Kalau saya rasa yang proses yang dijalani di semasa S2 pasca sarjana itu tidak ada yang merugikan mereka. Nah, sekarang ini Bu, siapa yang lebih butuh untuk kuliah pasca sarjana nih? Ada tingkat magister atau doktoral? Apakah yang lebih butuh itu untuk orang yang sudah berjenjang karir ataupun pekerja profesional ataupun dosen seperti kita ini ataupun yang fresh graduate? Kalau menurut saya yang pertama yang lebih butuh pekerja profesional ya, yang sudah berkarir, dosen terutama. Aturan itu terus berubah dan makin naik, makin tinggi ya aturan-aturan dari pemerintah gitu ya. Kalau dulu kita bilang yang ngajar sekolah itu cukup dengan D2 pun bisa ya. Habis itu sudah ada aturan dari S1. Di dosen juga seperti itu. Dulu S1 udah cukup. Sekarang harus S2 minimal. Bisa jadi ke depan dosen harus doktor S3. Ya kan? Kira profesor nanti ya. Tapi saya lebih melihat kok prioritas lebih timbang-timbang lebih membutuhkan yang pekerja profesional sama dosen itu tadi. Oke. Ada arah gitu. Ya. Oke, terima kasih ini Bu Hamdi atas kesempatan wawancara kita hari ini, obrolannya ini. Jadi sebelum kita closing Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan pilihan. Seperti pertemuan-pertemuan perdana itu ada juga pertanyaan pilihan. Nah, di pertemuan kedua ini juga ada pertanyaan pilihan. Saya kasih pertanyaan, ada 2 opsi di situ pilihan. Nanti Ibu Hamdi silakan pilih yang mana yang menjadi pilihan Ibu ya. Hanya menjawab pilihan saja, tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Walaupun penjelasan bolehlah tipis-tipis. Baik-baik. Oke Bu ya. Yang pertama, gelar atau sertifikasi? Gelar, oke. Riset atau networking? Riset. Pasca sarjana atau langsung kerja? Langsung kerja. Langsung kerja. Pasca sarjana menyusul.
Pasca sarjana menurut Ibu menyesuaikan saja ya. Menyesuaikan ya. Oke. Gelar tambahan atau pengalaman tambahan? Pengalaman tambahan. Pengalaman tambahan. Naik gelar akademik atau naik jabatan? Gelar akademik Naik gelar akan berpengaruh pada jabatan. akademik. Berarti kalau gelar akademik naik berpengaruh kepada jabatan ya? Ya. Oke. Biaya kuliah atau biaya kursus, Bu? Kuliah. Biaya Baik, kuliah. ya. Oke. Metode atau praktik? Praktik Praktik langsung ya. Studi kasus lokal atau studi kasus global? lokal dulu, baru ngarah ke global. Lokal Pahami dulu, dulu baru level ke kecil. global. Ya. Oke. Tujuan karir atau tujuan akademik? Tujuan karir. Tujuan karir. Oke. Ya. Idealis atau realistis? Realistis. Harus realistis ya. Fokus teori atau fokus aplikasi? Aplikasi. Fokus aplikasi. Pengembangan diri atau pengakuan sosial? Pengembangan diri pastinya. Pengembangan diri. Nah, itu isu yang menjadi pilihan Wahamdi, bisa jadi preferensi untuk yang mendengar ataupun yang menyaksikan gitu ya. Nah, terakhir Ibu, sebelum kita tutup, ada closing statement dari Ibu untuk pendengar kita hari ini? Apa ya? Kembali lagi, saya lebih tenang, lebih nyaman itu kembali ke dalil ya, untuk mendasari langkah kita dalam dunia itu. Kembali lagi, kembalikan semua kepada niat ya. Apapun yang kita lakukan di dalam di muka bumi ini, kembalikan kepada niat. Apapun yang kita niatkan, apapun yang kita cita-citakan, itu akan tercapai karena Allah itu memberikan apa yang kita minta. Namun kembali lagi, apa yang kita minta, niatnya dari mana, pondasinya apa. Maka kalau memang kita ingin yang jangka panjang, yang berlanjut sampai ke dunia berikutnya, ke kehidupan berikutnya, maka niatkan lillahi ta'ala. Itu saja. Jadi semua kita lakukan lillahi ta'ala. Saya kira itu. Berarti untuk kuliah pasca sarjana, kebutuhan ataupun gengsi, semuanya tergantung kembali kepada niat kita masing-masing sebelum kita melanjutkan ke jenjang Iya, selanjutnya. saya kira demikian, Pak Nova. Oke, terima kasih Bu Hamdi atas kesempatannya. Insya Allah kita bertemu kembali dengan materi dan sekaligus obrolan yang lebih menarik. Insya Allah. Saya tutup untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.